Mistaken Genius Part 7. Peleni melakukan tendangan langsung pada gawang Fiorentina, tapi untungnya bola itu melesat jauh dari gawang tujuannya. Peleni sendiri keheranan melihat hal itu, sementara rekan-rekannya yang lain memarahinya. Sedangkan Jian terlihat sangat tegang, meski dia tahu tendangan itu hampir mustahil untuk masuk, tapi itu adalah tendangan yang bisa terjadi karena kesalahannya. Lalu setelahnya dengan tendangan tadi sebagai pusatnya, arus pertandingan pun berbalik dikuasai oleh Roma. Dan meskipun Peleni bukan pemain yang punya teknik yang bagus, Jian masih saja kesulitan. Untungnya berkat pertahanan tim yang kokoh, nggak ada situasi berbahaya ataupun gol yang tercetak. Meski begitu, karena fisik Jian yang lemah, dia jadi mudah terdorong. Jian benar-benar merasa kesal. Hanya dengan dribble yang sederhana dan kasar itu, Peleni terus bisa melewati penjagaan Jian. Sebaliknya juga, saat Jian mendapat bola, Peleni menjaga Jian seperti yang Jian lakukan terhadap Peleni. Tapi bedanya, Jian tidak bisa melewatinya. Dan begitulah babak pertama yang membuat Jian stres pun berakhir. Untuk rekan-rekannya yang berhasil melewati babak pertama tanpa kebobolan, mungkin artinya strategi pertahanannya berhasil. Tapi bagi Jian, ini adalah babak pertama terburuknya. Jian berpikir kalau ini benar-benar tidak adil. Seandainya saja dia sudah sedikit lebih dewasa, Jian pasti bisa melawannya. Saat itu di locker room, pelatih Vincenzo bertanya apa Jian masih bisa bermain atau tidak. Yang Jian jawab kalau dia masih bisa. Saat berjalan kembali, asisten pelatih mengatakan kalau Jian terlihat kesulitan. Jadi mungkin pelatih Vincenzo bisa memberikannya nasihat terpisah. Tapi pelatih bilang siapa yang kesulitan? Jian itu dia baru pertama kali di Roma. Dan ini juga pertama kali Jian bermain sebagai starter. Ditambah usianya masih 16 tahun. Kalau asistennya itu berpikir Jian kesulitan hanya karena nggak bisa mencetak gol atau melakukan assist, bukannya asistennya itu terlalu kejam. Saat mendengarnya, si asisten baru mengerti. Meski begitu, pelatih berpikir kalau Jian sudah berhasil menekan pemain kunci lawan selama pertandingan. Dan dalam situasi menyerang pun, Jian masih mencoba mengalahkan tekanan lawan dengan berbagai cara yang jenius. Jadi sebenarnya pelatih tidak perlu mengatakan apapun. Tapi kalau dia harus mengatakan sesuatu, dia akan mengatakan Jian sudah bekerja keras dan luar biasa. Kembali ke lapangan, Jian menyadari kalau tim lawan ini adalah tim yang kuat. Dan karena Jian terus mengejar pergerakan mereka yang sangat kompak itu, dia merasa kalau staminanya mulai mencapai batas. Meski begitu, bukan berarti timnya akan kalah. Jian lalu mencoba untuk memfokuskan pikirannya dan mencari sebenarnya ada di mana masalahnya. Tiba-tiba Jian teringat alasan apa sebenarnya yang membuat pelatih menempatkannya untuk menjaga es dari tim lawan. Sementara itu di pinggir lapangan, asistennya berkata, kenapa pelatih berpikir Jian sudah melakukan permainan yang bagus. Bukannya Jian justru memberikan terlalu banyak kesempatan untuk pemain nomor 7 itu menyerang. Tapi pelatih malah balik bertanya, apa asistennya pikir Jian itu pemain bertahan? Instruksi yang pelatih berikan adalah untuk menekan dan memperlambat lawan, bukan perintah untuk harus menghentikannya apapun yang terjadi. Dan usaha Jian untuk menekan serta memperlambat lawan, itu saja sudah cukup untuk membantu pertahanan. Pada saat itu, permainan babak kedua kembali dimulai. Di lapangan, Jian juga kepikiran kalau nggak mungkin pelatih menyuruhnya hanya untuk terus menahan pemain lawan yang berusaha menerobos saja. Selama Jian melakukan perannya dengan baik, masih ada senior yang lain yang berperan untuk mencegah barisan terakhir pertahanan agar tidak kebobolan. Tapi Jian malah mengeluh seperti anak kecil dan menjadikan umur sebagai alasan. Jian merasa dia jadi terlalu besar kepala. Memang sejak kapan Jian wajar menjadi pemain starter? Sejak kapan Jian seorang bisa mengalahkan es dari tim lawan? Jian sadar kalau keinginannya untuk bermain dengan lebih baik sudah melahap dirinya sendiri. Saat itu Jian berteriak untuk meminta umpan. Jian hanya akan fokus melakukan apa yang dia bisa lakukan dan mengerahkan semuanya meski hanya untuk 10 menit ke depan. Pelatih Vincenzo di pinggir lapangan juga menyadari perubahan pada permainan Jian. Sebenarnya tadi pelatih Vincenzo ingin memberikan pujian pada Jian, tapi ada alasan kenapa dia tidak mengatakan apapun pada akhirnya.
Jian adalah pemain yang cerdas yang gak akan pernah puas dengan permainannya sendiri dan terus mencari jawaban sendiri untuk bisa bermain dengan lebih baik. Dan kebanyakan pemain yang memiliki bakat setingkat itu sangat benci kekalahan, gak peduli meski harus mengorbankan nyawanya. Dan untuk pemain seperti itu, lawan seperti Peleni akan menjadi lawan yang menantang. Pelatih memang memberikan petunjuk untuk Jian, tapi dia juga penasaran kalau Jian berhasil menemukan jawaban untuk masalah ini dengan usahanya sendiri. Kira-kira sebanyak apa Jian akan berkembang. Sementara itu, Jian terus mencoba memfokuskan permainannya setelah lagi-lagi bolanya berhasil direbut. Lawan yang masih belum mencetak gol di kandang sendiri akan memajukan garis penyerangan lebih ke depan dari babak pertama. Karena itu, nggak seperti babak pertama, posisi Peleni masuk lebih dalam ke wilayah pertahanan Fiorentina. Peleni sudah tidak lagi meluncur ke belakang untuk menerima bola, tapi pemain bertahan mereka lah yang akan maju. Jadi bagaimanapun taktik pergerakan mereka nantinya, pada akhirnya mereka hanya akan memberikan bola penentu pada Peleni. Selama Jian bisa mencegat bola itu, dia bisa membuat alur serangan yang sangat bagus. Jian harus menemukan rute di mana Peleni akan menerima umpanan. Dia lalu dengan sengaja mundur sedikit untuk membuka jalur umpanannya. Dan saat lawan memakan rute itu, Jian langsung melesat untuk merebut bola. Setelah kembali mendapatkan keseimbangannya, Jian melaju dengan sangat cepat. Karena ada banyak pemain bertahan yang maju ke depan, lapisan pemain bertahan yang harus Jian tembus jadi semakin tipis. Dan berkat seniornya yang juga berlari menuju kotak penalti, tidak ada pemain bertahan lawan yang berlari ke arah Jian. Semakin Jian mendekati kotak penalti, dia yakin kalau lawan pasti akan berusaha untuk menghentikannya. Tapi saat itu, Jian memberikan umpan pada seniornya yang tiba-tiba mengurangi kecepatan untuk menghindari jebakan offside. Dan saat pandangan lawan mengarah pada bola, Jian berhasil menyusup masuk ke dalam kotak penalti. Lalu ketika momen yang sudah Jian latih bersama seniornya ribuan kali itu tiba, Jian sudah tidak perlu lagi melihat ke arah gawang. Dia hanya fokus pada bola dan melakukan tembakan menembus Roma yang saat ini sedang memanas. Sekarang Fiorentina unggul dengan 1 skor. Pemain dengan nomor punggung 7 AC Roma, Lorenzo Pellegrini, adalah penerus dari Francesco Totti dan Daniele Rossini yang mendapatkan julukan sebagai Pangeran Roma. Sementara itu, di sisi lain, pendukung tim Roma yang sedang menonton streaming pertandingan terlihat sangat kesal karena kemunculan Jian yang bisa menyaingi permainan idolanya itu. Jiwoo juga melihat kalau kolom komentar streaming itu dipenuhi orang-orang yang membahas Jian. Kembali ke lapangan Roma, saat itu Jian mengangkat tangannya sebagai tanda pergantian pemain. Di babak kedua menit 55, tepat setelah Jian mencetak gol pertamanya, stamina Jian sudah benar-benar habis dan dia juga tidak mau menjadi penghalang bagi timnya. Meski Jian merasa itu sangat disayangkan, dia seharusnya bisa bermain dengan lebih baik lagi. Saat tiba-tiba terdengar tepuk tangan meriah dan sorakan dari para penggemar tim Roma. Jian tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi, padahal dia adalah orang yang membobol gawang mereka. Saat Jian masih bertanya-tanya, senior Dusan datang dan bilang kalau sekarang Jian bahkan mendapatkan respect dari penggemar tim lawannya. Padahal bagi penggemarnya, Roma adalah tim terbaik di dunia. Jadi tepuk tangan itu adalah bentuk pengakuan bahwa Jian sudah menunjukkan permainan yang begitu baik saat menghadapi tim kesayangan mereka. Karena itu Dusan menyuruh Jian untuk menegakkan bahunya dan berjalan dengan percaya diri. Begitu Jian keluar ke lapangan, dia masih merasa ada yang mengganjal di hatinya. Karena nggak bisa meneruskan alur permainan yang sedang membaik dan malah minta langsung diganti. Dan meski seniornya bilang para penggemar Roma memberikan respect pada Jian atas permainannya, tapi Jian sendiri merasa kalau permainannya hari ini kurang memuaskan. Yang sekarang terus Jian pikirkan adalah bukan saat adegan dia mencetak gol, tapi saat dia terombang-ambing oleh emosinya di babak pertama. Kalau saja Jian mendinginkan kepalanya lebih cepat, mungkin saja dia bisa mencetak 1 gol lagi. Di saat seperti itu, Jian teringat akan Kim Ji-woo. Pada akhirnya bisa mencetak 1 gol di gawang AC Roma saja sudah cukup untuk bisa dibanggakan.
Setelah beberapa saat, barulah Jian menyadari kondisi yang terjadi di lapangan, di mana AC Roma berhasil melakukan serangan balasan di menit ke-30 babak kedua. Dan pertandingan berakhir seri dengan skor 1-1. Saat penutupan di pinggir lapangan, Sahonara menyadari ekspresi Jian yang kurang bagus dan bertanya ada apa. Jian bilang begitu dia bermain sebagai starter, rekor kemenangan tim berturut-turut Fiorentina malah jadi terhenti. Belum selesai Jian bicara, Sahonara langsung mengapit kepala Jian dan bilang kalau sepertinya Jian masih belum cukup diajari. Bisa-bisanya dia mengatakan hal sesombong itu. Beberapa waktu kemudian di lapangan latihan U17, pelatih Tony terlihat sangat kesal saat mengetahui Jian sampai makan 5 kali sehari dan bahkan berlatih sampai larut malam. Dia bilang memangnya siapa si kepala gurita itu sampai-sampai membuat Jian terburu-buru begitu. Meski Jian bilang bukan seperti itu, tapi pelatih Tony masih terlihat sangat kesal. Dia nggak menyangka si kepala gurita itu akan memperlakukan Jian seperti itu dan berjanji akan menemuinya untuk hal ini. Meski begitu, Jian bilang kalau pelatih Vincenzo benar memperlakukannya dengan sangat baik. Melihat obrolan antara pelatih Luka dan pelatih Tony, sepertinya Jian memang merindukan mereka berdua. Pelatih Tony lalu bertanya kondisi tubuh Jian sekarang. Apakah dia merasa lebih baik? Yang Jian benarkan. Pelatih Tony kembali melanjutkan dan bilang kalau apa yang sudah Jian lakukan sejauh ini sudah sangat baik. Jadi tidak perlu memaksakan diri melakukan diet seperti itu. Sekarang Jian sedang dalam masa puncak pertumbuhan. Kalau tiba-tiba memaksakan diri ingin bulk up, bisa-bisa itu malah akan melukainya. Setelah mendengar itu, Jian membenarkannya. Kalau dipikir-pikir lagi, apa yang membuatnya sampai seperti itu, bahkan terus berlatih sampai larut malam. Pelatih lalu mengomentari soal Jian yang berhasil mencetak gol yang sangat bagus di pertandingan sebelumnya. Mereka sampai-sampai teriak saat menyaksikan Jian melakukan hal itu. Jian lalu bilang kalau itu semua berkat latihan menembak yang diajarkan pelatih Luka. Mendengar itu, pelatih Luka bilang kalau Jian sekarang sudah pandai menjilat atasan. Pelatih Tony juga menimpali kalau bergaul dengan anak-anak tim utama, jelas Jian akan belajar hal seperti itu. Saat itu entah kenapa Jian merasa kalau mendengar tawa para pelatihnya, hatinya terasa tentram. Setelah beberapa saat, mereka mulai membicarakan lawan tim selanjutnya yang ternyata adalah Laiso dan menyebut kalau seorang pemain bernama Lika Romero juga ada di tim Laiso. Saat itu pelatih Luka bilang meski tidak terlalu penting, Jian harus bermain lebih baik dari orang bernama Lika Romero itu. Saat ditanya kenapa, rupanya seorang kenalan pelatih Luka merupakan pelatih di tim Laiso. Dan orang itu selalu membangga-banggakan anak bernama Romero yang usianya juga 16 tahun. Dikatakan kalau anak itu debut bulan Agustus. Jadi intinya orang itu terus-terusan pamer pada pelatih Luka sampai-sampai pelatih harus memblokirnya. Karena sekarang ada kesempatan, Jian harus menunjukkan pada mereka siapa jenius yang sebenarnya. Mendengar itu, Jian lalu bilang untuk pelatih Luka jangan khawatir. Jian kan sudah mencetak 2 gol di tim utama. Yang mereka benarkan lalu tertawa bersama. Sementara itu di sebuah pertandingan lain, terlihat Lika Romero yang dikatakan sebagai pemain terpanas di Liga Serie A. Bintang yang sedang naik daun baru saja mencetak gol ketiganya. Di rumah Jian, terlihat Yiwu yang sedang melihat-lihat internet dan menanyakan apakah Jian tahu orang bernama Lika Romero. Dikatakan anak itu juga jenius sepertinya. Anak itu memainkan 7 pertandingan dan mencetak 3 gol. Dan bukankah pada akhir minggu nanti Jian akan bertanding melawan anak ini, yang artinya adalah pertandingan antara orang jenius. Jiwoo lalu berkata dengan penuh semangat kalau Jian harus menang, karena ini adalah pertandingan soal harga diri. Mendengar itu, sejujurnya Jian tidak terlalu memikirkan pertandingan melawan anak itu. Tapi karena pelatih Luka dan bahkan Jiwoo sampai segitunya, Jian jadi khawatir. Dia lalu bertanya kalau seandainya Jian kalah, apakah Jiwoo akan mendukung anak bernama Romero itu? Yang langsung membuat Jiwoo terkejut. Bagaimana bisa Jian berpikir seperti itu sambil mencubit pipinya? Beberapa hari kemudian di sebuah lapangan pertandingan Serie A ronde 12 antara Fiorentina versus Laiso.
Setelah pertandingan sebelumnya, Jian mengubah cara dietnya dan sekarang dia merasa jauh lebih baik dan kondisinya juga semakin bagus. Lawan pertandingan hari ini adalah Laiso, tim yang mempunyai rekor yang sangat bagus bahkan masuk dalam Liga Eropa. Tapi Jian sudah tidak merasa terbebani lagi. Dengan alasan Jian yang masih muda, para fans melihatnya dengan lapang dada. Jian akan memanfaatkan hal itu agar merasa bebas dan bermain dengan sekuat tenaga. Saat ditanya apa Jian sudah siap, Jian mengiyakannya. Dia sudah siap sepenuhnya. Sementara itu di barisan penonton terlihat juga pelatih Tony dan pelatih Luka. Mereka cukup heran dengan suasana penonton yang sangat bersemangat. Padahal sebelumnya mereka meneriakan untuk pelatih Vincenzo out dari tim. Saat itu mereka melihat Jian yang akan dimainkan. Pelatih Tony bilang bisa-bisanya pelatih Luka memanfaatkan muridnya untuk balas dendam. Benar-benar tidak dewasa. Tapi pelatih Luka bilang kalau dalam sepak bola tidak ada yang namanya dewasa. Meski begitu, pelatih Tony yakin kalau Jian pasti akan menunjukkannya. Karena kalau bicara soal bakat, dia nggak akan kalah dari siapapun. Sementara itu di lapangan, tim Fiorentina sudah berkumpul. Jian memperhatikan anak bernama Romero dengan nomor punggung 17 itu. Tubuhnya tidak terlalu tinggi, tapi badannya kokoh, kakinya cepat dan sering melakukan dribble agresif. Dan pertandingan pun dimulai dengan kick off dari tim Fiorentina. Awalnya mereka akan mengumpan bola ke belakang dan perlahan. Saat tiba-tiba Jian menyadari kalau mereka tidak bisa bermain dengan cara itu. Karena begitu pertandingan dimulai, tim penyerang lawan bahkan para gelandangnya langsung terjun ke wilayah Fiorentina. Sama seperti yang diberitahukan ketika briefing, kalau tim Laiso menggunakan strategi langsung memberikan tekanan ke depan dengan cepat. Sedangkan strategi yang ditekankan oleh pelatih Vincenzo untuk hari ini adalah lepas dari tekanan di lini belakang, lalu transisi dengan cepat antara bertahan dan menyerang. Karena lawan memiliki banyak penyerang cepat, tekanan mereka memang berbahaya. Tapi kalau Fiorentina bisa mengatasinya dan membangun serangan ke depan, maka kesempatan pasti akan datang. Tapi kalau menilai dari ekspresi seniornya, tekanan dari lawan memang sangat cepat dan kuat. Jian berpikir kalau dia harus pindah ke posisi yang membuatnya bisa menerima umpan dan pergi membantu pertahanan. Sambil berlari, Jian mengisyaratkan titik celah yang kosong. Tapi seniornya itu malah salah paham dan memberikan umpan pada Jian. Dan karena hal itu, lawan yang terus mengincarnya langsung memotong umpan. Dan akhirnya bola direbut oleh lawan di wilayah berbahaya. Jian berpikir kenapa harus Luka Romero yang merebut bolanya. Melihat pergerakannya itu adalah serangan dribble yang agresif, dia pasti berusaha menembus pertahanan sudut sebelah kiri. Saat Jian berpikir kalau Romero akan melakukan umpan cross, tapi dia yakin seniornya bisa menahan itu. Tanpa diduga, Romero malah melakukan serangan langsung. Dan tentu saja bolanya melambung sangat jauh dari posisi gawang berada. Jian sampai heran, padahal itu jelas-jelas mustahil untuk dilakukan, tapi dia masih menembaknya. Tapi Jian akui kalau tadi itu benar-benar situasi yang berbahaya. Bola direbut di wilayah berbahaya dan Romero berhasil menggiring bola ke depan bahkan sampai melakukan tembakan. Saat tiba-tiba Jian mendengar Romero yang meminta diumpan bola lagi kalau seniornya itu mendapatkan bola. Jian bergumam pada dirinya sendiri dan bilang apakah anak itu benar-benar 16 tahun. Padahal tendangannya saja salah-salah, tapi dia percaya diri untuk minta bola lagi. Saat tiba-tiba Romero berdiri di sebelah Jian dan bilang apa Jian orang yang katanya si jenius itu. Dengan ekspresi yang meremehkan Jian. Melihat itu Jian berpikir apa baru saja anak itu mentertawakannya. Beberapa saat kemudian, kiper tim Fiorentina yang awalnya berencana akan melakukan operan pendek dan membangun momentum. Tapi saat ini ada terlalu banyak lawan yang maju ke wilayah Fiorentina. Bisa terlihat jelas kalau lawan ingin mereka melakukan tendangan lambung. Dan meski di sana ada Vlahovic, tapi dia akan sulit menerima bola. Dan melihat ekspresi pemain yang lain, mereka semua terlihat takut-takut akan menerima bola. Saat si kiper itu gak yakin apa yang harus dia lakukan, dia menyadari keberadaan Jian yang berkata seolah-olah kalau dia siap menerima bolanya.
Jian akan menerima bola itu dan mengurusnya. Jadi seniornya itu hanya harus memberikan bolanya. Sementara itu Romero berpikir kalau saat ini si kiper Fiorentina pasti nggak bisa oper kemanapun. Tapi kalaupun dia menunda lebih lama lagi, dia akan terkena peringatan. Jadi sebaiknya dia melakukan umpan lambung asal-asalan supaya timnya bisa mendapatkan kesempatan menyerang. Tapi tanpa Romero duga, yang dilakukan si kiper bukan umpan lambung tapi umpan pendek. Saat dilihat siapa yang menerima umpan itu, ternyata itu adalah Lee Jian, si nomor 20 yang sebelumnya dia remehkan. Begitu Jian menerima bola, sudah ada 2 pemain lawan di setiap sisi yang mencoba menghentikannya. Tapi Jian tidak panik karena dia sudah menyelesaikan perhitungannya. Pemain lawan berkata apa Jian pikir dia bisa melewati mereka. Tapi Jian tidak berniat meladeni mereka berdua. Dia lalu menggiring bolanya ke satu sisi. Melakukan 1 lawan 1 dengan pemain bertahan lawan adalah pilihan terbaik. Jian lalu menggiring bolanya ke sebelah kiri. Saat lawan mencoba mencegatnya, Jian langsung menendang bola dengan kaki sampingnya ke sisi kanan. Melihat lawan yang terkecoh, Jian berpikir kalau lawan terlalu mudah dikelabuhi. Sekarang 1 orang sudah berhasil diurus. Dan seperti yang Jian duga, begitu 1 terlewati langsung ada pemain bertahan yang mengcovernya. Jian lalu mendorong sedikit bolanya ke depan, melihat ke rekannya yang ada di sisi kanan sambil mengangkat kaki kanannya tinggi-tinggi. Lawan langsung termakan pemikiran. Jian akan mengumpan ke sebelah kanan dan melakukan sliding. Tapi dari awal Jian tidak berniat melakukan hal itu dan berhasil meloloskan diri. Jian sekarang berhasil menembus pertahanan mereka. Sekarang Jian hanya harus terus menyerang dengan lebih cepat. Lawan juga mulai panik dengan serangan balik ini. Tidak hanya Encontrista, tapi formasi bek lawan sekarang mulai terlihat. Dan itu juga sangat longgar. Mereka pasti tidak menduga hal seperti ini akan terjadi. Dengan garis pertahanan lawan yang maju dengan begitu longgar, juga ada pemain penyerang tim Fiorentina, Dusan Vlahovic dengan kakinya yang sangat cepat. Saat itu Jian melihat sebuah titik kosong di sebelah kiri di antara garis pertahanan lawan dan kiper, dan melakukan tendangan umpan ke titik itu. Seniornya yang melihat hal itu langsung berlari ke posisi itu. Jian juga tidak berhenti dan terus maju ke dalam kotak penalti. Kiper lawan juga tidak bisa maju lagi karena itu akan berbahaya. Berkat seniornya yang mampu membaca umpan Jian dan bergerak lebih dulu, garis pertahanan pun bisa ditembus sepenuhnya. Jian yakin kalau seniornya bisa menyelesaikannya, tapi di atas lapangan rumput ini Jian harus bersiap untuk segala situasi sampai akhir. Dusan melakukan tembakan langsung ke gawang lawan, tapi sayangnya bola berhasil ditahan dan dipantulkan kembali oleh kiper dengan tinjunya. Pemain Fiorentina yang lain menyayangkan kesempatan emas yang berlalu begitu saja itu. Sementara pemain lawan sudah bersorak bahagia karena itu tidak berhasil gol. Tapi semuanya belum usai. Pelatih Luka pernah berkata, kesempatan akan datang bagi orang yang telah mempersiapkan dirinya. Dan gol! Jian berhasil melakukan serangan kedua pada gawang lawan dengan sundulannya. Sambil merayakan golnya, Jian berpikir sekarang Yiwu pasti bisa melihat siapa jenius yang sebenarnya di sana. Dan begitulah babak pertama berakhir dengan Fiorentina yang unggul 1 poin. Saat itu pelatih Tony berpikir kalau dilihat seberapa kali pun itu tetap membuatnya terkagum-kagum. Karena tim Laiso punya gaya permainan sepak bola dengan tempo yang sangat cepat. Begitu mereka mulai menggempur, tim kuat pun kadang bisa kebobolan banyak gol. Waktu di awal pertandingan juga, Fiorentina hampir membuat kesalahan karena tekanan mereka sampai memberikan peluang tembakan. Situasi buruk benar-benar hampir terjadi. Tapi Jian berhasil melepaskan diri dari tekanan dan menyelesaikan serangan balik. Karena itu alur permainan lawan pun berhasil dipatahkan. Kalau hanya dengan kata-kata mungkin terdengar gampang. Tapi posisi itu, situasi itu, dan strategi itu, Jian berhasil mengeksekusinya dengan sempurna. Saat media membuat isu seolah-olah ini adalah pertandingan antar jenius muda, sayangnya si nomor 17 tim lawan malah berakhir terlihat menyedihkan. Karena pada kenyataannya tingkatan mereka terlalu berbeda.
Sementara itu, pelatih Luka sangat senang. Dia sampai-sampai diblokir oleh temannya itu karena dia terus menjahilinya tentang kemenangan Lijian. Saat itu, pelatih Luka menyadari kalau pemain nomor 17 itu langsung digantikan begitu babak kedua dimulai. Menurut pelatih Tony, harga diri anak itu pasti terluka. Sementara itu, di bangku cadangan tim Laiso, terlihat Romero yang sangat kesal. Selama 16 tahun hidupnya, dia selalu hidup dengan percaya diri. Mulai dari saat pertama kali main bola, akademi sepak bola, tim youth, bahkan sekarang tim utama. Dia selalu jadi anak jenius paling muda. Tapi apa-apaan dengan si nomor 20 itu. Dia ingat sebelum pertandingan, pelatih mengingatkan semua orang untuk menekan anak itu agar permainan jadi lebih mudah. Tapi Romero malah meremehkannya dan sesumbar kalau di pertandingan ini dia akan menunjukkan seperti apa bakat jenius itu. Tapi pada kenyataannya anak itu bahkan mencetak gol, sedangkan dia langsung digantikan begitu babak kedua dimulai. Romero masih mencoba menyangkal dan berpikir kalau skill individu termasuk larinya masihlah yang terhebat. Dan daripada kemampuan melepaskan diri dari tekanan atau mengumpan, dribblenya jauh lebih bagus. Tapi saat itu di lapangan, anak yang dia remehkan itu berhasil meloloskan diri dari senior amalinya, pemain bertahan paling hebat di tim Laiso oleh dribble anak itu. Sementara itu, Jian terus berlari dengan bola di kakinya dan berpikir kalau di posisi ini dia bisa langsung menembaknya sendiri. Dan gol! Skor saat ini adalah 2-0 dengan kedua gol yang dicetak oleh Li Jian. Saat itu, Romero menyadari kalau Li Jian adalah tembok yang tidak akan pernah dia bisa lampaui. Setelah mencetak gol keduanya, Jian langsung digantikan oleh senior Martinez nomor 28. Saat tiba-tiba seniornya yang lain, Jose Canejo nomor 7 menghampiri Li Jian. Dia bilang karena Jian lebih banyak menggiring bola, jadi dia terlalu fokus berlari dan gak sadar tubuhnya kelelahan. Yang Jian benarkan. Karena lawan terus menekan dan memajukan garis pertahanan, Jian memang jadi lebih sering bolak-balik lari mengambil bola. Jian jadi mengerti kenapa pelatih memberikan instruksi strategi melepaskan diri dari tekanan dan transisi dengan cepat antara bertahan dan menyerang. Jian juga bersyukur hari ini dia bisa fokus sepenuhnya pada pertandingan. Ditambah hari ini ada lawan yang Jian tidak boleh sampai kalah darinya. Dan alasan sebenarnya adalah karena Jian takut kalau Jiwoo akan mendukung pemain lain selain dirinya. Semakin Jian pikirkan, rasanya dia ini sangat aneh. Kenapa juga dia marah hanya karena membayangkan hal itu. Tapi yang terpenting di pertandingan hari ini, dia pasti terlihat lebih jenius. Saat itu di lapangan, tim Laiso berhasil melakukan serangan balik oleh pemain Lim Mobile yang membuat skor jadi 2-1. Melihat itu, para penggemar Fiorentina mulai memprotes. Kenapa begitu Jian keluar, permainannya jadi seperti sampah lagi. Jian jadi salah tingkah mendengar hal itu. Selain itu, dia juga menyadari kalau alur permainan jadi berbalik hanya karena skill individu pemain nomor 9. Kalau dilihat seperti ini, di Italia ada banyak jenius seperti itu. Jian jadi bertanya-tanya, kalau di seluruh Eropa kira-kira ada berapa banyak lagi? Mungkin sekarang masih belum bisa, tapi kalau di liga kali ini Fiorentina bisa mendapatkan hasil yang bagus. Mungkin di musim berikutnya mereka bisa terkualifikasi untuk bertanding di Liga Eropa. Di liga itu hanya tim-tim terbaik yang dipilih dari setiap negara. Dan di sana Jian pasti akan melawan banyak jenius yang jauh lebih kuat. Seandainya waktunya sungguh tiba, Jian tidak ingin terlihat seperti pemain biasa yang hanya mengaku-ngaku jenius di hadapan Jiwoo saja. Saat tiba-tiba di lapangan, Jian melihat apa yang seniornya lakukan. Saat itu Dusan Vlahovic melakukan sundulan balasan dan langsung mencetak skor lagi. Menjadikannya 3-1 antara Fiorentina versus Laiso. Pada akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 3-1. Jian benar-benar bersyukur, tapi kemudian dia harus melakukan wawancara lagi di akhir seperti sebelumnya. Sekarang tidak ada senior yang mengganggunya, jadi Jian harap interview kali ini berjalan dengan lancar.
Si reporter bilang kalau pertandingan hari ini menyoroti soal pertandingan dua jenius berumur 16 tahun. Dan bertanya apa Jian sudah menonton interview Romero sebelumnya. Yang Jian jawab belum. Si reporter mengulang apa yang Romero katakan sebelumnya tentang dia yang akan menunjukkan siapa jenius yang sebenarnya. Dan bertanya bagaimana tanggapan Jian tentang siapakah menurut Jian jenius yang sebenarnya itu. Saat itu Jian bisa merasakan kalau dia harus menjawab pertanyaan ini dengan baik. Lalu dengan sedikit terbata-bata Jian menjawab kalau itu adalah anak didik dari asisten pelatih Luka. Itu adalah pelatih Jian saat masih di U17. Jian sudah berpikir kalau dia memberikan jawaban yang aman. Dan untuk pertanyaan terakhir, si reporter mengatakan kalau penggemar wanita Jian semakin bertambah. Kira-kira menurut Jian apa daya tarik yang dia miliki sehingga mampu menarik perhatian banyak penggemar wanita? Mendengar itu Jian sangat terkejut. Dia benar-benar tidak siap dengan pertanyaan itu. Saat Jian merasa terpojok, dia teringat sesuatu dan bilang kalau daya tariknya adalah Ilpion dan Sim, yang artinya adalah hati yang gak akan pernah berubah. Si reporter mengartikan kalau Jian adalah orang yang setia pada tim. Dan begitulah wawancara Jian berakhir. Setelah pertandingan yang melelahkan itu, tiba hari latihan recovery di lapangan Viola Park. Saat itu di lapangan, Jian melihat kaptennya yang berlatih dengan sangat keras. Saat ditanya kenapa, rupanya itu karena pertandingan yang akan datang selanjutnya melawan Nerazzurri FC Milano. Dan rupanya kapten tim mereka adalah mantan anggota tim youth di sana. Bisa dikatakan kalau itu adalah cinta pertama kapten yang tidak terlupakan. Mendengar itu Jian berkata apakah si kapten bermaksud menunjukkan kemampuannya yang lebih baik dari sebelumnya. Makanya dia berlatih sekeras itu. Tapi pada kenyataannya bukan seperti itu. Kaptennya itu tahun lalu dia sempat dipinjamkan ke Milan. Ada juga opsi pembelian permanen, tapi pada akhirnya dia dikembalikan. Karena itu dia sekarang benar-benar mengeratkan giginya. Anak kecil yang dulu bermimpi mengenakan seragam garis biru hitam dan bermain di lapangan Milano diiringi sorakan penonton, sekarang mengenakan seragam warna ungu dengan ban kapten di lengannya, berjuang untuk membuktikan dirinya sendiri di hadapan cinta pertamanya. Stadion Giuseppe Meazza atau dikenal juga dengan nama San Siro adalah salah satu stadion dengan sejarah paling panjang di Eropa dan selalu dipenuhi dengan para penggemar yang penuh gairah. Birashi nggak pernah bisa melupakan hari saat dia masih kecil dan datang ke sana sambil menggandeng tangan ayahnya. Pada hari itu, Birashi memutuskan sebuah mimpi yang akan dikejarnya. Dia ingin bermain di depan para penonton luar biasa ini dengan mengenakan seragam biru tua itu. Dan sejak hari itu hanya ada Milano di hatinya. Pada akhirnya saat usia 13 tahun, Birashi masuk ke tim youth Milano dan mengenakan seragam yang selalu dia impikan. Semakin dia mendekati impiannya, semakin besar pula tujuannya. Akhirnya Birashi bisa menandatangani kontrak dengan tim utama. Dan sama seperti mimpinya saat kecil, dia ingin menjadi kapten yang dicintai oleh seluruh penggemar. Tapi sekarang ban kapten yang dia miliki bukan milik Milano. Saat itu tim Fiorentina berkumpul di lapangan. Birashi memulai kalimatnya dengan bilang, semua orang pasti punya cinta pertamanya. Dan menilai dari ekspresinya, sepertinya mereka memiliki kenangan yang tidak begitu menyenangkan. Dan hari ini perasaan Birashi seperti ingin membuat cinta pertamanya menyesal setengah mati setelah dia jadi sangat keren. Jadi dia memohon untuk mereka semua membantunya sekali ini saja. Nanti saat dia meneriakkan Forza, mereka harus berteriak viola dengan sangat keras. Dan mereka memulai pertandingan hari itu dengan penuh semangat yang membara. Setelah mengatakan semua itu, si kapten lalu bilang pada Jian untuk lupakan kata-katanya soal cinta pertamanya. Jian harus menikah dengan cinta pertamanya, lalu menunjuk ke arah penonton yang sampai membawa banner berisi kata-kata Jian di wawancara sebelumnya soal dia yang hatinya nggak akan pernah berubah. Setelah mengatakan hal itu, Jian jadi teringat dirinya dulu saat dia masih di U17 bertanding melawan Geopantus. Mungkin perasaan kaptennya juga sama seperti Jian kala itu. Daripada cinta pertama, cinta terakhir adalah yang paling penting. Dan cinta terakhir Birashi adalah Fiorentina.
Dia tahu kalau sendirian itu mustahil untuk mengalahkan tim itu. Tapi kalau dengan anggota tim Fiorentina, dia yakin mereka bisa menang. Dan di timnya juga dia punya seseorang yang tidak bisa digantikan oleh siapapun di tim Milano. Jadi dia berharap Gian bisa bermain sebebas yang dia inginkan dan membuat cinta pertama Birashi itu menangis. Dan pertandingan babak pertama pun dimulai. Milano dengan formasi 5-3-2 versus Fiorentina dengan formasi 4-5-1. Dan seperti tim yang merasa dirinya unggul, sejak awal Milano fokus pada garis serangan dan memainkan strategi menekan kuat di lini tengah. Fiorentina juga menempatkan cukup banyak pemain di tengah, yaitu 5 orang. Tapi lawan juga mengatasinya dengan menambah jumlah pemain, entah penyerang yang turun atau bek tengah yang maju, sehingga dalam sekejap mereka punya lebih banyak orang dibanding Fiorentina. Meski tidak mudah melawan tim yang menekan lini tengah, tapi Birashi bertekad kalau hari ini mereka tidak boleh kalah. Gian juga bisa melihat berkat kata-kata seniornya di awal tadi, konsentrasi para pemain di awal pertandingan cukup baik. Dan kalau lawan terus gagal menemukan celah, tim kuat sekalipun pasti akan mulai merasa gugup dan mencoba umpan lambung atau dribble yang beresiko. Dan seperti yang Jian duga, bek sayap lawan sangat maju ke depan sampai meninggalkan ruang kosong di sisi sayap. Kalau seperti itu, kemungkinan melakukan kesalahan cukup tinggi. Mereka harus fokus untuk menunggu timing yang tepat untuk melakukan serangan balik. Dan saat itu adalah sekarang. Birashi langsung mencuri bola begitu ada kesempatan dan langsung mengumpannya pada Jian yang juga sudah bersiap. Birashi tidak ragu sedikit pun untuk mengumpat. Kalau itu Jian, dia pasti sudah bergerak lebih dulu ke ruang kosong itu. Begitu Jian mendapatkan bolanya, dia tidak bisa menguasainya terlalu lama karena posisinya yang sempit. Jian bisa membaca arah serangan lawan mulai dari tackle sebelah kanan yang bisa Jian atasi dengan sedikit memindahkan bola ke belakang. Dia lalu menyingkirkan pemain bertahan lawan yang mengejar dari belakang dengan putaran sekaligus berpindah ke arah berlawanan. Di sisi kanan juga ada senior Kanejon, tapi Jian tidak memilihnya karena dari jarak pandangnya di sebelah kirinya ada sang kapten yang berlari sambil mengeratkan giginya. Meski begitu, Birashi kaget sendiri saat Jian benar-benar mengumpan. Bola itu sudah memantul di depannya. Birashi berpikir kalau mungkin Jian terlalu berlebihan menilai kecepatan dirinya. Saat ia berpikir umpan itu kejauhan, bola malah tepat mengenai dirinya. Itu benar-benar umpan yang sangat pas. Tapi saat ini Birashi masih belum aman. Lawan masih mengejar di belakangnya. Sebenarnya Birashi sudah menduga hal ini. Kecepatan lawan dalam respon tidak main-main. Dan kalau bertarung dalam kecepatan, dia nggak memiliki peluang untuk menang. Jadi dia akan melawan menggunakan tenaga. Tapi sepertinya Birashi memang sudah tua. Melakukan pertarungan badan, rasanya tubuhnya sendiri seperti mau hancur. Meski begitu, saat itu Birashi terus berlari. Dia tidak bisa berhenti di sana. Di kejauhan dia bisa melihat 2 orang berseragam putih di dalam kotak penalti. Tapi dia nggak punya waktu untuk memilih siapa yang berada di posisi lebih baik. Jadi sekarang Birashi akan mempercayai kakinya saja daripada kepalanya. Dan menendang bola itu dengan sangat kuat. Terlalu kuat sampai-sampai dia terjungkap ke belakang. Meski begitu, Birashi langsung bangkit untuk memeriksa umpan yang dia berikan. Saat itu Jian muncul di sana dan melakukan tembakan terakhir pada gawang lawan. Dan gol! Sebuah gol berhasil tercipta. Ini adalah tim Fiorentina, tim yang akan menjadi cinta terakhir untuk lelaki yang sudah mereka buang. Dan bersambung! Kalau kalian suka sama manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye!